Berdoa untuk orang sakit supaya lekaslah kesembuhannya. Sesungguhnya Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Kamis dalam Oktav Paskah 9 April 2026. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya. Di depan mata mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita masih ada di hari Kamis dalam Oktav Paskah. Semoga semangat Paskah, semoga sukacita Paskah, semoga kegembiraan Paskah senantiasa terus bertumbuh, berkembang, berkobar, dan menyelimuti hidup kita. Supaya kita mampu dan berani bangkit untuk menjadi terang, menjadi garam di dalam kehidupan kita. Dan semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Semoga Tuhan sendiri menunjukkan kuat kuasa, mukjizatnya, penyembuhannya, dan diberikan damai sejati dan juga kehidupan yang sejati. Dan semoga kita juga tekun berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, yang masih di dalam kandungan.
Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan, semoga diperkenankan berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga mendukung dan berdoa untuk saudara-saudari yang meminta doa kita bersama secara khusus, karena hari ini akan mengadakan keputusan-keputusan penting atau melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang akan sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan ke depan. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menyertai, dan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Dan kiranya bahwa penampakan Yesus kepada para muridnya dan memberikan salam damai bagimu, damai sejahtera bagi kamu, menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan, membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan untuk kita, para pengikutnya ini. Bahwa Tuhan sendiri setelah bangkit, Dia memberikan damai sejahtera bagi kamu. Dan tentu saja bahwa itulah kerinduan terdalam hidup setiap pribadi, hidup setiap orang, mengalami damai sejahtera. Dan semoga kita yang mengimani Yesus Kristus, kita yang adalah para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Yesus, kita berjumpa dengan Yesus, kita menimba dari Yesus damai sejahtera itu, supaya hidup kita dalam segala situasi, pergumulan, perjuangan kehidupan kita tetap mampu merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan berarti hidup kita tidak ada kesulitan, bukan berarti hidup kita tidak ada tantangan, bukan berarti hidup kita tidak ada penderitaan, bukan berarti bahwa tidak ada sesuatu yang menggelisahkan. Tetapi semoga dalam semua situasi hidup kita merasa damai, kita merasa dikuatkan, kita merasa disertai oleh Yesus. Kita merasakan pendampingan Tuhan, kita merasakan sukacita yang berasal dari Allah sendiri, kita merasakan damai yang berasal dari Allah sendiri. Semoga kita diberi ketenangan, kita diberi kedamaian, kita diberi ketabahan, kita diberi kekuatan, kita diberikan harapan oleh Tuhan sendiri dalam semua situasi kehidupan kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Bagaimana di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah situasi kesedihan, di tengah-tengah situasi yang menyulitkan, kita menemukan Tuhan, kita menemukan damai sejahtera, kita menemukan Allah yang menyertai, Allah yang menolong, Allah yang membimbing, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita saling mendukung, menolong, menghibur, menguatkan dengan kehadiran kita, dengan kata-kata kita, dengan pewartaan kita, dengan kebaikan hati kita, dengan ketulusan hati kita, supaya damai sejahtera berasal dari Yesus sungguh hadir-hadir dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.